Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan belajar materi tentang hukum Newton. Hukum Newton itu adalah atau dapat kita sebut secara sederhana adalah sebuah gaya yang merupakan dorongan atau tarikan yang dilakukan. Jika kita melakukan dorongan, hasilnya tergantung dari besar dan arah kita mendorong. Jadi gaya memiliki arah dan besar. Dengan kata lain, gaya merupakan besaran vektor. Besarnya gaya dilihat dari besarnya kecepatan yang dialami suatu benda standar pada lingkungan yang sesuai, dan gaya sebanding dengan kecepatan. Apa sih itu gaya? Gaya itu terbagi menjadi 4 jenis gaya fundamental, yaitu yang pertama ada gaya elektromagnetik, yang kedua ada gaya gravitasi, dan gaya nuklir lemah, yang terakhir itu ada gaya nuklir kuat. Selanjutnya gaya Seperti kalian mendorong pintu, angin meja. dorong beban, Betul. berarti tergantung apa tadi? Ini aku sekarang saya kontak. Trampolin. Nah, iya benar. Ini maksudnya yang ini. Gaya dorong, gaya Ada tarik. contact force dan friction force dan force of massa. Apa itu massa? Massa adalah sebuah benda sifat intrinsik dan merupakan ukuran yang menentukan seberapa sulitnya untuk merubah kecepatan benda tersebut. Jadi, massa yang besar diperlukan gaya atau dorongan atau tarikan untuk mengubah kecepatan benda. Massa suatu benda berbanding terbalik dengan kecepatan yang dialami. M kali 1 per A. Jika gaya sama dikerjakan pada dua benda dengan massa berbeda, M1 dan M2, maka rumusnya adalah M1 per M2 sama dengan A2 per A1 berbanding terbalik seperti apa yang saya bacakan tadi. Oke, massa. Gaya yang paling umum dalam pengalaman sehari-hari adalah gaya tarikan gravitasi bumi pada sebuah benda. Gaya ini dinamakan berat benda atau W. Jika kita menjatuhkan sebuah benda dekat permukaan bumi dan mengabaikan resistensi udara, sehingga satu-satunya gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya karena gravitasi. Baik, langsung saja kita ke hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan, atau yang biasa kita sebut dengan GLB, gerak lurus beraturan. Ketika sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil yang semula diam kemudian secara tiba-tiba mobil bergerak, badan kalian akan terdorong ke belakang. Akan tetapi jika semula mobil melaju kencang kemudian direm mendadak, maka badan kita akan berarah sebalik dengan yang tadinya. Kalau maka badan kita akan bergerak ke depan. Baik, contoh di sini sebuah balok bermassa 5 kg dengan berat W sama dengan 50 Newton digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Baik, yang tadi di soal itu gambaran gaya free body.
Diagram. Balok diam hanya ada dua gaya vertikal yang bekerja. Tegangan tali T ke atas, berat W ke bawah akibat gravitasi. Kondisi kesetimbangan hukum 1 Newton. Karena balok diam percepatan A sama dengan 0, resultan gaya vertikal sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, T min W sama dengan 0. Jadi T sama dengan W. Hitung berat W dari massa jika dihitung dari G. Secara umum, W sama dengan mg. Ambil percepatan gravitasi standar yang semulanya 9,8 kita buletin menjadi 10. Lakukan perkalian. M sama dengan 5, G sama dengan 10. W sama dengan 5 kali 10, hasilnya jadinya 50. Baik, selanjutnya kita akan pindah materi ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika satu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka kecepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Terusnya itu sigma F sama dengan M kali A. Terus selanjutnya, batu yang memiliki massa berbeda jika ditarik tentunya akan terasa ringan. Menarik batu yang massanya lebih kecil, sedangkan pada batu yang massa lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menggerakkannya. Baik, contoh dalam hukum 2 Newton. Misal kita mengangkat benda dengan alat, yaitu stroller atau troli. Benda mengalami percepatan A dan berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa benda M. A sama dengan percepatan benda meter per sekon kuadrat, F sama dengan gaya yang diberikan terhadap benda atau Newton, dan M adalah massa benda atau kilogram. Rumusnya yaitu A sama dengan F per M. Terus selanjutnya ada hukum 2 Newton, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatan yang dialami suatu benda. Contoh massa benda. Jika massa benda semakin besar, percepatan benda akan semakin kecil. Secara matematis, contoh hukum Newton dapat ditunjukkan oleh soal berikut ini. Perkirakan percepatan yang dialami benda. Misal kita menarik suatu benda yang bermassa 2 kg dengan 30 Newton. Baik, contoh yang kedua yaitu blok A bermassa 4 kg diletakkan di atas blok B yang bermassa 6 kg. Kemudian balok B ditarik dengan gaya F di atas lantai mendatar licin sehingga gabungan balok itu mengalami percepatan 1,8 meter per sekon kuadrat. Jika tiba-tiba balok terjatuh, maka berapakah kecepatan yang dialami oleh balok B saja? Baik, langsung saja diketahui. MA sama dengan 4 kg, MB sama dengan 6 kg, A1 sama dengan 1,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah A2, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Hukum ini bilang gaya yang dihasilkan ke benda sama dengan massa benda dikalikan percepatan. Rumusnya adalah F sama dengan M kali A. F dalam Newton, M dalam kilogram, A dalam meter sekon kuadrat. Oke, jawaban dari soal yang tadi kita ketahui F sama dengan M kali A. F sama dengan MA plus MB kali A1. F sama dengan MA-nya itu jumlahnya 4 kg plus MB 6 kg
A1 itu 1,8. F sama dengan 18 Newton. Gaya F juga bekerja pada keadaan kedua sehingga diperoleh F sama dengan MB kali A2. 18 sama dengan 6A2. Berarti A2 sama dengan 3 meter sekon kuadrat. Hukum 3 Newton berbunyi, jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dengan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh, ketika kita menginjakkan kaki ke tanah, berarti kita memberikan sebuah gaya dorong ke tanah tersebut. Gaya yang kaki kita berikan kepada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian sebagai respon dari gaya aksi yang kita berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki kita, membuat kaki kita bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung terus menerus hingga membuat kita dapat berjalan di atas tanah. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah kotak bermassa 20 kg dan ditanya perkirakan besar gaya F. Penyelesaiannya adalah, baik, langsung saja ke penyelesaian. Seperti rumus yang kita ketahui yang ada di sini, F sama dengan M dikali A. M-nya sudah kita ketahui, yaitu 20 kg, dan A-nya yaitu adalah 2. Langsung saja kita kalikan menjadi 40 Newton. Dan ada contoh soal kedua. Dua buah kotak M1 sama dengan 7 kg lebih berat dari M2. M2 sama dengan 3 kg lebih ringan. Dihubungkan tali lewat katrol. Orang tarik tali dengan gaya 50 Newton. Efek eksternal. Karena M1 lebih besar dari M2, sistem bergerak. M1 turun, M2 naik. Percepatan sama buat keduanya. Bayangin dulu nggak sih? 2 orang naik lift, yang satu berat, satu ringan. Tapi ada orang dorong lift dari luar dengan gaya 50 Newton, yang berat bakal turun lebih kencang, tapi dorongan bantu percepatan semuanya. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. A sama dengan F per M1 plus M2. A sama dengan 50 per 7 plus 3. A sama dengan 50 per 10. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah timbangan digital di apotek dilakukan untuk menimbang kapsul. Pada saat tidak ada gaya luar bekerja selain gravitasi dan gaya normal, jarum timbangan tetap stabil menunjukkan 0. Tentukan A. Mengapa kondisi ini sesuai dengan hukum 1 Newton? B. Jika kapsul bermassa 20 gram diletakkan di atas timbangan, berapa gaya normal yang diberikan timbangan pada kapsul? Jadi jawabannya adalah yang A. Penjelasan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya pada benda adalah 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Kondisi jarum timbangan stabil menunjukkan bahwa tidak ada percepatan atau perubahan gerak, yang berarti gaya-gaya yang bekerja seimbang, atau bisa disebut gaya gravitasi ke bawah dan gaya normal ke atas sama besar. Jawaban yang B. Hitung gaya normal. Massa kapsul sama dengan 20 gram diubah ke kilogram menjadi 0,02. Gaya normal N pada kapsul sama dengan gaya berat kapsul W karena benda diam dan tidak ada percepatan lain. Di sini N sama dengan W sama dengan M kali G menjadi 0,02 kali 10. 0,02 kali 10 sama dengan 0,2 Newton. Baik, itu saja materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.